bantuin main musiknya segala macam. Nah begitu setiap kali altar call, I go to my sweet spot gitu. Saya pergi ke tempat aman saya, cari alat musik, belagalah menyembah. Tuhan maha besar, nyembah gitu. Pokoknya nyembah lah gitu kan, kalau udah nyembah masa orang bisa ngeliat-ngeliat gitu kan, enggak gitu. Saya kabur gitu. Satu hari teman saya bilang, Tok, doain dong. Suruh doain gitu, ada anak kecil, handnya di cast gini. Terus saya ngeliat, patah tulang gitu ya. Ntar kenapa-napa kan lucu gitu ya, nggak berani saya saudara. Terus saya bolak-balik cuman just face myself di mimbar gitu bolak-balik. Ya udah, kalau yang udah biasa gitu tahu gitu, saudara, acting sounds so spiritual gitu ya. Terus saya mau denger dari Tuhan, Tuhan ngomong apa gitu. Hei arara basende, berdoa menyembah gitu. Padahal udah ada yang nanya, tolong dong gitu. Hei arara basende, hori arara basanda. Hei, it's true story saudara, saya mutar-mutar, saya nggak doain anak itu. Teman saya yang doain. Terus terakhir datang di pojok sana orang on crutches. On crutches apa di kursi lo ada wheelchair. Di wheelchair berdiri di sawah. Saya bilang wah ini lebih parah lagi. Yang cash saja saya nggak berani, yang pusing balik suruh yang kayak begitu, yang udah jelas-jelas mepet gitu saudara ya. Gak berani, bener gitu saudara. Yang kali ini cuma nggak dipanggil satu, semua timnya 15 of us, 15 orang suruh datengin ke sana. Saya bilang gitu, ya saya datanglah pelan-pelan, ya biasa cuma Korea Basende. Jujur nih saudara, saya nggak trying to be spiritual, enggak, I'm just trying to be honest. Hopefully it's okay di gereja untuk be honest gitu saudara ya. Saya takut loh, saya cuma muterin, terus bangkunya gitu ya, di belakang dia duduk. Saya cuma berdiri sini, saya nggak berani ngapa-ngapain. Teman saya semua langsung, yang udah dasinya dicopot, jasnya dibuka. Korea Bas. Yang saya udah Tuhan, jangan dong please. Jangan nih terngiang-ngiang gitu saudara. 3 kali pertama gitu ya, gitu saudara. Takut. Kayak enggak, Tuhan bilang tumpangan tangan lah. Terus saya tumpangan tangan, setengah jam saudara. Orang ini didoakan, saya tumpangan tangan saya di kaki kanannya. Terus siapa pernah ke slomot kompor atau knalpot atau whatever itu yang panas ya minta ampun. Itu yang saya rasakan gitu. Wow, saya langsung begini saudara. It's true story. Enggak berani saya, cuma saya doakan panas. Habis itu saya bilang Tuhan dalam nama Yesus. Kau sembuhkan orang ini. Setengah jam gitu saudara didoakan. Orang itu berdiri, gak lama terus di belakang sana gitu. Artinya about this size lah, size gedungnya. Terus jalan pelan-pelan. Istrinya kita suruh berdiri di depan. Kita semua 15 orang bikin kayak apa namanya kalau kawinan itu yang kiri kanan apa namanya pagar ayu ya, ini karena cowok pagar ganteng lah gitu saudara. Kita beri sebelahnya takut kalau jatuh, tapi dia jalan pelan-pelan, ambil first step. Second step, pelan-pelan, akhirnya jalan sampai ke depan, disembuhkan saudara. Jalan berdiri, anaknya langsung pulang cowok ngerangkul saya. Terima kasih ya, kemarin kita accident, bapak saya begini, udah dibilang paralyzed setengah gitu, sekarang disembuhkan begitu. And this is saya just change, Tuhan kau bisa pakai orang biasa seperti saya. Saudara tengok kiri kanan, katakan Tuhan bisa pakai saya. Say it like you mean it gitu saudara. Ini yang di Nehemia, saudara baca ceritanya, dia cuma juru minum. Keahliannya cuma apa? Cuma suruh minumin. Make sure minuman yang mau diminum sama raja nggak ada racunnya. Jadi kalau sampai mati duluan, ya Nehemia yang mati. Nggak butuh keahlian yang khusus, butuh kesetiaan, butuh ketulusan, butuh satu kepercayaan. Dia cuma gitu. Dan itu yang saudara dan saya punya. Amin. Saudara bisa belajar untuk setia. Saudara bisa belajar untuk tulus. Saudara bisa belajar untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Hal yang simple. Nehemia kerjakan, minumin begitu saudara. Dan akhirnya ngelit, membuka hal demi hal yang lainnya nanti bisa tembok Yerusalem diperbaharui. Pernah gak saudara merasakan bahwa saudara diciptakan hanya seperti orang biasa? Apakah Tuhan benar-benar memakai orang biasa? The great news, absolutely. Yes, Tuhan pakai orang-orang biasa seperti saudara dan seperti saya. Perubahan apa yang bisa Tuhan kerjakan melalui orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Yuk kita buka nih, lihat slide-nya bentar saudara. Contoh demi contoh secara singkat. All ordinary family men. Orang-orang biasa gitu saudara, yang Tuhan pakai. Ini yang menyelamatkan satu keluarga yang nantinya menjadi
dari banjir besar. Noah, Kejadian 7 ayat 1, orang biasa. Run away and leads entire nation to freedom. Seorang yang kabur dan akhirnya nanti bisa membebaskan satu bangsa. Musa dalam Keluaran sudah bisa baca. A slave leads a band of wanderers to battle for the most fortified city in the world and wins. Satu budak itu sudah nanti dipakai Tuhan untuk bisa memenangkan peperangan demi peperangan. Joshua gitu sudah. Ini orang-orang biasa gitu saudara ya. Terus orang yang suka angan-angan gitu saudara, bermimpi gitu saudara ya. Yusuf, Kejadian 4 ayat 1. Bisa dipakai sama Tuhan. Seorang penggembala gitu saudara yang beraninya minta ampun kalau lagi sedang di padang gitu saudara, berantem sama lion dan segala macamnya. Daud, sampai Tuhan katakan a man after my own heart. I hope you see it from different perspective saudara. Kita seringkali dengarnya, wah how mighty, how grateful they are. They are great, they are mighty. But despite all of that, dia juga orang-orang biasa. Orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Daud pernah jatuh dosa. Daud pernah buat kesalahan, just like you, just like me. A teenager changes the nation, religion of pagan kingdom. Satu anak muda, never underestimate anybody. Gitu. Jangan pernah ngecilin satu orang pun. You never know. You never know apa yang mereka bisa kerjakan bersama dengan Tuhan. Daniel sudah dipakai Tuhan luar biasa. Saya kasih sedikit entertainment, kalau di Oklahoma sepi, jadi saya mau nggak mau mesti buat something gitu saudara, paling nggak supaya ada entertainmentnya gitu saudara, diputar-putar gitu. Pagi ini tanya sama diri saudara, apa sih what extraordinary things that God has created in ordinary me? Apa hal biasa yang Tuhan sudah ciptakan dalam kehidupanku yang bisa dipakai nantinya bisa membuat hal-hal yang luar biasa. Take a step of faith, ambil langkah iman gitu saudara. And lihat apa yang Tuhan bisa kerjakan melalui orang-orang biasa seperti saudara dan seperti saya. Melalui apa saudara? Hal yang ketiga, melalui perbuatan-perbuatan yang kecil. Nah kita tahu Nehemia akhirnya bangun Yerusalem, distruktur temboknya semua, ya kita tahu. Tapi permulaannya, saudara belajar di sini. Nehemia 2 ayat 1 dikatakan, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena apa saudara? Kelihatan sedih, kecil atau besar. Perbuatan ngeliatin sedih itu. Banyak dari kita yang master, setiap hari ngeliatnya sedih, terus gak pernah ngeliat sukacita. Yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Nehemia understand, dia ngerti bahwa sikap hidup dia, raut muka dia, attitude dia bisa membawa perubahan. Dia gak datang setiap hari ke kantor kerja zebit anggur, marah-marah, enggak. Dia bersuka cita, but one day, satu hari dia benar-benar trouble. Karena dia dengar tembok Yerusalemnya membutuhkan satu pertolongan. Dan akhirnya dia datang dengan satu perbuatan muka yang kelihatan sedih. I hope saudara ngerti gitu saudara di sini. Jangan pergi ke kantor, jangan pergi kemana-mana setiap hari sedih. Tapi ngakunya kalau minggu aku anak Tuhan. I have Jesus, how about you? Tapi bete kemana-mana ngajakin ribut orang mukanya. Kalau kerja datang selalu telat, pulang paling pagi. Kerjaan gak pernah beres, tapi ngakunya aku cinta Tuhan Yesus. Di mana bisa Matius katakan kamu terang dan garam dunia? Mana garamnya, mana terangnya kalau kayak gitu? Oh aku melayani Tuhan di gereja, aku kalau menyembah bisa sampai orang-orang pada jatuh. No. Your daily life is your ministry towards God as well. Kehidupan kita setiap hari adalah satu penyembahan kepada Tuhan juga. Pelayanan kita kepada Tuhan. Small action. Mulai benahi saudara kehidupan kita. Nih akhirnya ceritanya semuanya akhirnya rajanya mengabulkan. Dan we all know the end story gitu saudara. Temboknya terbangun dan segala macamnya gitu saudara. Cuman permulaannya cuman Nehemia datang ke kerja kelihatan sedih.